Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di antara kita yang tidak ingin melihat surga dan memasukinya? Surga merupakan tempat dengan penuh kelezatan dan tempat yang Allah janjikan hanya untuk orang beriman setelah mereka dibangkitkan. Ia adalah tempat penuh kenikmatan yang tidak ada kekurangannya. Surga mempunyai tingkatan yang berbeda. Adapun surga dengan tingkatan tertinggi ialah surga Firdaus yang terletak di bawah arsy Allah Ta'ala. Perlu diketahui bahasanya kunci untuk memasukinya ialah dua kalimat syahadat dan perbuatan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam jenis pintu surga dan neraka, tidak lain ialah untuk membedakan hasil sesuai apa yang manusia perbuat semasa hidupnya, dan yang demikian ini hanya sebagai motivasi sekaligus peringatan untuk mereka. Pintu surga dan neraka wujudnya tidak seperti pintu pada dunia yang sudah kita kenal, akan tetapi disebut pintu hanya untuk memberikan gambaran yang bisa dipahami manusia. Lalu ada berapakah pintu surga dan apa namanya, dan orang yang seperti apakah yang akan memasukinya, dan pintu yang bagaimanakah yang terletak di antara surga dan neraka? Disebutkan di dalam nas yang sahih bahwasanya pintu surga ada 8. Fa'an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum min wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan Isa adalah hamba Allah dan anak dari hamba perempuannya, dan ia adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam dan ruh darinya. Dan bersaksi pula bahwasanya surga itu benar adanya, neraka benar adanya. Maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia inginkan. Adapun mengenai nama-nama pintu surga, yang pertama, pintu sholat. Pintu tersebut akan dimasuki bagi orang yang melaksanakan sholat pada waktunya dan bagi orang yang memperbanyak sholat sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang kedua merupakan pintu jihad. Pintu yang akan dimasuki oleh para mujahid yang mati dalam membela agama Islam dan menegakkan kalimat Allah Ta'ala, bukan untuk dipanggil sebagai kesatria. Sesungguhnya jika ia berperang hanya untuk riya, maka ia adalah orang yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian pintu surga yang ketiga ialah pintu sedekah, yaitu pintu para ahli sedekah dan ahli zakat yang menginfakkan harta mereka dengan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala dan bukan untuk dipanggil sebagai orang yang dermawan. Dan jika dia berbuat demikian, maka dia adalah orang yang pertama kali yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Kemudian pintu yang keempat ialah pintu puasa, di mana pintu tersebut hanya akan dimasuki oleh orang yang memperbanyak puasa sunnah dan melaksanakan puasa wajib pada bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhum as-sa'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhum ahadun ghairuhum yuqalu lahum ayna as-sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ghairuhum wa idza dakhalu ughliqa lam yadkhulu minhu ahadun. Adapun dalil mengenai 4 pintu surga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati Ya Abdullah, hadha khair. Faman kana min ahli salati du'aya min babis salati, wa man kana min ahli jihad du'aya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'aya min babil rayan, wa man kana min ahli sadaqah du'aya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu an, Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'aya min tilkal abwab min daruratin, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang menginfakkan 2 jenis berpasangan dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Lalu dikatakan kepadanya, Wahai hamba Allah, inilah kebaikan dari apa yang kamu sedekahkan. Maka kelak, barang siapa yang merupakan ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Dan barang siapa yang merupakan ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang merupakan ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata,
ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu, wahai Rasulullah. Orang yang dipanggil dari salah satu pintu itu, dia tidak akan mendapatkan kerugian. Namun, adakah kelak seorang akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga tersebut? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada, dan aku berharap engkau menjadi salah satu di antara mereka. Kemudian pintu yang selanjutnya ialah pintu berbakti kepada orang tua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Darda, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adha' dhalikal bab aw ihfadhu. Orang tua merupakan pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau menyia-nyiakannya, silahkan. Atau jika engkau mau menjaganya, silahkan. Dari hadis ini bermakna bahwasanya jika kita berbakti kepada orang tua dan tidak mendurhakainya, maka kita akan masuk surga dari pintu tengahnya. Yang kelima ialah pintu la haula wala quwata illa billah. Adapun dalilnya ialah an Qais bin Sa'ad bin Ubadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala babin min abwabil jannati? Faqultu bala. Qala la haula wala quwata illa billah. Maukah kamu aku beritahu satu pintu dari banyaknya pintu surga? Dia menjawab, iya. Beliau bersabda, la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian pintu yang selanjutnya atau pintu yang keenam ialah pintu kanan, yaitu pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya sehingga masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis tentang syafaat Nabi dikatakan, fayuqalu ya Muhammad adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi min babil aiman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fi ma sawadhalika min al-abwab. Wahai Muhammad, suruhlah umatmu, yaitu orang-orang yang tidak dihisab, untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Al-Aiman yang merupakan salah satu dari pintu surga. Sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu surga bagi semua orang. Kemudian yang ketujuh ialah pintu taubat, dan dikatakan sebagai pintu Nabi Muhammad SAW. Ia tidak ditutup dan selalu terbuka sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya, dan kelak akan ditutup ketika matahari terbit dari barat. Di sana ada pintu terkhusus yang dimana pintu tersebut hanya bisa dimasuki oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril fa akhadha biyadi fa arani babal jannati alladhi tadkhulu minhu ummati. Faqala Abu Bakrin, ya Rasulullah, wajadtu anni kuntu ma'aka hatta andura ilaihim. Faqala Rasulullah SAW, ama innaka ya Abu Bakrin awwalu man yadkhulul jannata min ummati. Jibril mendatangiku lalu menarik tanganku dan memperlihatkan kepadaku pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku. Abu Bakar kemudian berkata, aku ingin sekali bersama engkau wahai Rasul sehingga aku bisa melihatmu. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kamu wahai Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Jarak antara setiap dari dua pintu surga adalah seperti Makkah dan Busra atau seperti antara Makkah dan Hajar. Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammad biyadih, innama bainal misra'aini min masari'il jannati lakama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak antara dua daun pintu surga itu sejauh jarak antara Mekah dengan Hajar atau seperti antara Mekah dengan Busra. Dan jarak antara pintu-pintu surga sejauh perjalanan 40 tahun, dan pintu surga akan ramai dihuni oleh orang-orang yang beriman. Innama baina misra'ainin fil jannati lamasiratun arba'ina sanah. Sesungguhnya jarak antara dua daun pintu surga adalah 40 tahun. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tiap orang beriman mempunyai 4 pintu. Pintu pertama ialah pintu yang dimasuki dari para tamunya, yakni dari para malaikat. Kemudian pintu yang dimasuki oleh istri-istrinya dari para hurul ain. Kemudian juga ada pintu yang tertutup antara dia dan penghuni neraka yang dibukanya. Dan juga ada pintu antara dia dan tempat tinggal yang damai, dari mana dia ingin bertemu kepada Tuhannya jika dia mau. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.